Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di channel si Teknisi Nekat Jepara. Di kali ini Jumat 10 Februari ya 2023 jam setengah 3. Saya kedatangan tamu yang tentunya tidak sehat ya. Tamu kok tidak sehat. Ada Redmi 6A di mana kondisinya dapat kita lihat ya. Kita charger seperti ini, kita cas seperti ini. Dia tampil MI saja. Kita tunggu beberapa detik apakah dia bisa muncul ke logo pengisian baterai ya. Ternyata mati. Di kemungkinan hal ini ya, ini hanya ada beberapa faktor. Yang pertama, dari soket charger di handphone ini kurang sehat sehingga ketika cas dimasukkan atau dicolokkan, mesin tidak mengkonsumsi arus daya secara normal dan dia tidak bisa mengisi baterai. Dengan kata lain, dicas masuk tapi tidak menyimpan. Yang kedua, ada faktor dari on off ya. Ketika on off short atau konslet, maka sebelum daya baterai terisi, dia sudah ditekan oleh si on off yang konslet ini ya. Misalnya seperti ini ya, ketika dia sudah terasa getar dan keluar logo MI, dia sudah ditekan oleh on off ini dengan otomatis karena short di on off-nya atau konslet mungkin kena air atau yang lainnya. Yang ketiga dari faktor baterai habis atau drop bisa juga. Dan yang keempat dari hardware atau mesin yang sudah tidak normal lagi. Dan yang lima faktor biasanya ya kasus seperti ini di software atau sistem yang sudah tidak sehat. Oke, kita coba eksekusi atau penanganan di Redmi 6A yang dicas hanya tampil logo beberapa detik lalu mati, lalu keluar lagi MI dan mati lagi. Oke, kita bongkar dulu ya di backdoor belakangnya. Kita keluarkan slot SIM. Lepas soket pincer ya. Taruh di tempat satu wadah. Oke, masih dapat kita lihat charger sudah saya lepas, tetapi di sini kondisinya masih ada logo MI tadi ya dan mati. Kita buka dulu pelindung soket baterai ya. Oke, langkah pertama kita coba ganti baterai yang normal ya. Ini di handphone Redmi 6A juga ya, ini ada daya baterai yang terisi daya. Kita coba di sini ya, di handphone yang rusak tadi. Jika kerusakan di on off maka ini sudah otomatis nyala, berarti on off normal ya, karena baterai ada daya. Seandainya on off konslet atau short, dia akan menekan sendiri, otomatis hidup sendiri. Untuk di charger apakah bisa, ini konektor charger memang agak kurang sehat ini, terkadang nyala merah. Apabila kita geser sedikit menjadi biru, kita harus geser sedikit lagi untuk memastikan cas ini bekerja ya. Kita tunggu sebentar gimana respon dari percobaan ganti baterai. Dari pemilik HP mengatakan bahwa handphone ini tiba-tiba begitu saja. Kronologinya ya, secara detail dia tidak bisa menceritakan mau asalnya dibuat apa, itu tidak bisa karena yang memegang adalah anaknya. Katanya cuman tiba-tiba mati, begitu saja.
Oke, kita ganti baterai dan cas, hasilnya sama, on off kita anggap normal ya. Di sini kita coba hidupkan apakah dia bisa nyala ya, seperti handphone pada umumnya. Kita tunggu hasil dari baterai yang terisi daya dan kita nyalakan. Apabila ini nanti tidak ada hasil ya, atau tetap di logo MI seperti ini, seharusnya kebiasaannya ya, atau seharusnya ya, di sini sudah berjalan logo Android, powered by Android, dan ada titik-titik yang berjalan, itu handphone dirasakan bisa kita asumsi ke normal ya. Tetapi di kali ini tidak ada, hanya logo MI, MICOM begitu aja. Apakah begitu seterusnya atau ada hal lain ya? Mungkin mati atau kemudian hidup lagi. Kita tunggu beberapa detik. Itu mati. Di sini berarti handphone jelas-jelas rusak, bukan di konektor cas, bukan di baterai, bukan di on off. Kemungkinan tersisa dua, yaitu di hardware dan software. Di sini saya akan melakukan langkah yang keempat ya, yaitu hard reset dulu, dalam arti eh, per- pe- pengaturan sistemnya kita reboot, kita hapus datanya ya, dengan cara yang manual dulu ya, dengan tombol kombinasi. Setelah dirasa hal seperti ini kita lakukan nggak ada hasil, kita mencoba melakukan hard reset atau setel ulang, tetapi dengan menggunakan kombinasi tombol karena tidak bisa masuk ke menu. Oke, kita coba cabut baterai aja ya untuk mematikan handphone ini. Kita tancapkan lagi. Kita mencoba hard reset dengan menekan tombol power kemudian volume atas secara bersamaan ya. Jangan yang volume bawah. Volume bawah nanti hasilnya lain. Power dan volume atas. Kita coba. Setelah handphone bergetar atau nyala, kita tetap menekan tombol tombol volume atas ya. Powernya kita lepas. Kita tekan terus. Apakah ada reaksi atau respon dari hard reset ini ya? Volume atas tetap ditekan. Kita coba apakah ada respon. Dia kelihatannya mati. Apa menuju ke menu recovery, kurang tahu ini ya. Mati dan nyala MI lagi ya. Kita tunggu sebentar. Masih di logo MI yang seperti tadi ya. Oke, kita coba paksa matikan ulang dengan menekan tombol power, dan setelah bergetar atau mati kita tekan tombol volume atas. Kita tekan tombol volume atas ya. Apakah dia bisa masuk di menu recovery yang dimana keterangannya ada wipe data, lalu reboot system, dan connect my assistant. Kebiasaan di Redmi 6A tampilannya seperti itu ya.
sekian detik tidak ada respon dari penekanan volume atas untuk eh, membuat handphone ini masuk ke menu recovery, tidak ada hasil ya, tidak ada respon. Kita lanjut. Oh iya, sebentar ya, ini posisinya mati, coba kita lihat. Mati seterusnya apa kembali hidup di MI? Ini terasa getar, hidup lagi ke MI. Masih saya tekan di volume atas ya. Dan hasilnya memang kayaknya tidak bisa itu ya, masuk di menu recovery seperti yang saya harapkan ya. Untuk proses selanjutnya mungkin akan saya cek terlebih dahulu ini faktor software atau hardware atau di mesin ya, mungkin dari IC power atau IC yang lain. Untuk cek dan langkah berikutnya kita jeda ya, saya harus melakukan pengecek yang lebih detail dulu ya. Oke, kita lanjut ya di penanganan Redmi 6A dengan kondisi hanya seperti ini ya, MI terus tidak ada logo Android. Karena tidak ada logo Android, saya berpikir bahwa ini kerusakan bukan di software atau sistem ya. Iseng-iseng saya tadi ya membersihkan area mesin atas ini ya. Saya bongkar semua. Saya bongkar semua seperti ini ya, kita coba bongkar semua ya. Kita bongkar semua mesinnya, kita angkat, kita coba bersihkan. Ini saya bersihkan, lalu saya coba ya, setelah terasa bersih kan, memang tidak ada kotoran, saya coba hidupkan kembali. Saya hidupkan kembali ya. Oke, kita tunggu ya, apakah ada perbedaan setelah saya bersihkan tadi. Saya berpikir begitu, oh ini berarti karena ada faktor kotor. Pada awalnya berpikir seperti itu. Dan handphone bisa masuk di logo Android berjalan ya. Ini menandakan memang bukan dari kerusakan software atau sistem, yang dimana kita harus melakukan flashing atau wipe data. Ketika sebelumnya saya melakukan wipe data itu tidak berhasil, karena memang sumbernya bukan dari situ, ada kerusakannya lain. Dan ketika seperti ini ya, tadi ya, saya itu menemukan ini tidak sengaja, kenapa handphone bisa hidup begitu. Setelah saya berpikir-pikir, di soket yang ini ya, di soket yang ini tidak saya ikut sertakan pasang, tidak saya tancapkan di mesin, handphone bisa hidup. Lalu saya berpikir kembali, ini berarti ada faktor sumber kerusakan yang tidak bisa apa ya, yang tidak bisa membuat handphone loading sepenuhnya ke menu ya. Lalu saya berpikir lagi, ketika seperti ini saya mencoba, ini saya masukkan kembali seperti ini ya, handphone masih tetap hidup. Namun saya penasaran, ketika baterai saya cabut lalu saya hidupkan ya, baterai kita cabut ya, dan saya hidupkan dengan mengikut sertakan fleksibel yang sebelah kanan, yaitu menuju ke konektor cas sama mikrofon, ya intinya di PCB bawah saya tancapkan, itu hasilnya kembali hanya MI dan tidak ada logo Android yang berjalan. Dengan begitu saya
berpikir kembali, berpikir terus ya, berpikir terus kapan kerjanya ini. Saya mengasumsi bahwa sumber kerusakan berada di area antara fleksibel ini yang menuju ke PCB bawah ya, PCB cas, PCB untuk touchscreen karena Redmi 6A layar sentuh atau touchscreen-nya bekerja dari bawah. Dan ternyata memang benar ya, tidak ada hidup. Oke, kita coba ya, kita coba cek, kita lepas aja langsung baterainya, kita coba cek di area bawah ini apakah memang ada keanehan atau tanda-tanda indikasi di mana bisa mengakibatkan handphone ini tidak bisa hidup loading ke menu awal handphone. Karena keterangan dari si pemilik HP tidak tidak tahu begitu. Itu karena ya gimana ya, kadang info dari konsumen atau pemilik HP itu sangat mempengaruhi ketika kita dalam mengerjakan servis HP seperti ini ya. Ada yang memang nggak tahu, ada yang tahu, ada yang pura-pura tidak tahu, ada pula yang pura-pura gimana ya, bilang sebisa mungkin untuk mencari nanti biayanya biar murah itu dengan alasan yang hanya hanya kena ini, hanya kena itu begitu. Oke ya, dapat kita lihat ya. Kita zoom sebentar. Wow, ternyata di area PCB bawah ya, PCB charger, touchscreen dan fleksibel ini ya. Fleksibel ini, fleksibel ini itu mengarah ke fleksibel ini. Ketika tadi tidak saya ikut sertakan pasang, handphone bisa hidup ya. Tetapi jika dipasang kembali, handphone tidak bisa hidup. Oke, kita coba bongkar ya. Kita lepas untuk yang ini dulu. Gimana keadaan yang sebenarnya? Waduh, ternyata kena air ini kelihatannya, bekas kena air ya. Oke, kita lakukan hal yang sederhana dulu ya. Kita bersihkan bekas-bekas air yang korosi ini ya, yang sudah korosi ini di fleksibel juga korosi, di mesin juga kayak gini ya. Coba kita kita bersihkan dulu ya, hanya sekedar pembersihan dulu, barangkali sudah bisa membawa hasil ya, dalam arti sudah bisa kembali pulih ke kondisi semula. Sekalian kita lepas saja ya untuk konektor PCB bawah ini ya, konektor charger maksudnya, dan konektor PCB ke fleksibel atasnya. Kita bersihkan sebersih-bersihnya ya, usahakan sebersih-bersihnya. Oke ya, dirasa lumayan cukup bersih, tapi bagi saya hal seperti ini belum sepenuhnya bersih ya. Hanya kita uji coba dulu aja apakah bisa berubah dari MI menjadi hidup seperti ketika fleksibel tidak diikut sertakan tadi ya. Oke, coba saya cek di mikroskop bentar ya.
Oke, di fleksibel ya, ini ada sedikit korosi hitam-hitam ya, kita bersihkan. Pokoknya kita bersihkan dulu aja ya. Siapa tahu masih bisa dipakai, karena yang bagaimanapun ya, servis itu sebisa mungkin dalam arti tidak membengkakkan biaya ya. Dicari minim biayanya dulu. Ketika sudah tidak bisa, barulah ke penggantian spare part ya. Sembari eh, membersihkan ini ya, yang sudah like di channel saya ucapkan banyak terima kasih banget ya. Dan yang sudah komen, makasih support dan dukungannya. Terlebih para subscriber saya ya, saya ucapkan selamat sukses. Tentunya sukses. Ini di area touchscreen ya, area touchscreen, soket touchscreen maksudnya, hanya korosi sedikit, coba kita bersihkan ya. Oke, saya ulangi untuk para subscriber saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bertambah rezeki yang lebih banyak dan barokah. Amin. Kita bersihkan kembali memakai pembersih agar benar-benar bersih ya. Kelihatannya untuk di area ini ya, di jalur ini rusak ya. Tetapi boleh kita coba dulu apakah masih bisa dipakai atau tidak ya, karena memang untuk meminimalisir biaya di PCB bawah tadi ya. Oke, dapat kita lihat, waduh, begitu ngeri juga ini, seperti ini. Masih bisa dipakai apa enggak ini ya, udah terbakar ini kelihatannya. Ya pokoknya intinya kita meminimalisir biaya ya, agar konsumen tidak terlalu berat dalam membayar biaya servis ya. Intinya begitu. Dan untuk kasus-kasus kerusakan handphone ya, biasakan dari hal yang sederhana, yang sepele dulu ya. Kita lakukan servis dari hal yang sepele-sepele dulu, yang sekiranya tidak membawa resiko atau akibat yang fatal ya. Oke, kita coba ya, kita coba dengan menggunakan fleksibel yang ini rusak ini, dan PCB bawah yang bawaan ya. Jika belum berhasil, maka saya akan menggantikan keduanya, antara di fleksibel sama bot bawah ini ya. Oke, kita coba sebentar. Ketika tidak sukses atau tidak bisa booting ke menu awal handphone ya, maka saya akan melakukan penggantian spare part ya. Kita tunggu sebentar dulu. Dia logo Androidnya berjalan.
mungkin bisa masuk ke menu awal handphone ya, ke menu apa ya, ke menu ini, ke menu pemakaian. Cuman di sini nanti kendalanya ketika hidup itu layar sentuh bisa digeser apa tidak, terus mikrofon bekerja apa tidak, untuk speaker loudspeakernya bisa apa tidak, kita juga belum tahu. Dan di sini kelihatannya ya touchscreen tidak bisa berfungsi atau tidak bisa bekerja ya. Untuk hal seperti ini tadi sebenarnya bisa kita akali dengan merapikan, dengan menjemper dan lain-lain ya. Ya pada intinya itu, oh belum kita pasang di touchscreen-nya ya. Maaf kelupaan. Gimana ini tadi ya? Ya. Kita ulangi lagi ya, kita ulangi lagi. Tuh ketinggalan. Untuk touchscreen-nya belum sempat saya pasang. Pada intinya kita meminimalisir biaya dulu ya. Aduh, sampai sampai udah capek ini, sampai ngomong aja sampai keliru. Oke, handphone sudah ke menu awal ya, tetap tidak bisa ya. Kelihatannya, oh bisa. Oke, bisa ya. Bisa kita sentuh. Kedua kita coba charger. Apakah bisa ya? Apa ini charger nggak bisa ya? Hal selanjutnya di mikrofon ya. Charger kayaknya nggak bisa. Mikrofon kita masuk ke perekam. Ada perekam apa enggak ini ya? Mana ini perekam? Oke ya, nanti untuk kesempurnaan dari ini saya cek di waktu yang lain. Kemungkinan juga saya upload untuk video yang pembenahan ini ya. Tapi kalau keburu diambil sama user ya gimana lagi. Yang penting ya, input sudah bisa hidup ke menu utama ya, dimana kasusnya karena buat bawah ini konslet ya, karena kena air. Dan kemungkinan asumsi saya karena ini ada tegangan yang bertabrakan ya di antara touchscreen. Biasanya touchscreen konslet pun biasanya handphone jadi hanya logo. Dan kasus logo MI saja di Redmi 6A saya anggap selesai dulu ya. Yang penting ada keberhasilan hidup dulu. Untuk kelanjutan kesempurnaan bisa dicek di waktu lain ya. Di sini saya akhiri dulu ya untuk kasus Redmi 6A, tampil logo saja tanpa Android berjalan. Ternyata kena air dan kasusnya dari bot bawah.
Jika video ini bermanfaat, eh, sekiranya untuk menambahkan like di gambar like saya ya. Aduh, bener-bener capek ini. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih untuk semuanya dan semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Akhiri kata dari saya karena begitu capek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi nekat Jepara.